Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Kemudian, ayo mengamati. Saat bangun pagi, Udin teringat dan mimpinya semalam ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu dengan ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 05.00. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Kemudian Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 06.00. Wita, Alang menggayu sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit menggayu. Ia sudah sampai di sekolah. Masih ada waktu 10 menit. Sebelum bel masuk berbunyi, Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum memulai belajar. Kemudian Jailolo, Maluku Utara, pukul 07.00 WIT. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakan dengan mudah. Waktu menunjukkan pukul 19.00 WIB, 20.00 WITA dan 21.00 WIT. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 19.00 WIB. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarga makan malam bersama. Pada waktu makan malam mereka bisa bertukar cerita tentang kegiatan hari ini. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 20.00 WITA. Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham, ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Kemudian Jailolo, Maluku Utara, pukul 21.00 WIT. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu memengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas.
Menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat yang berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Kalian dapat menjawabnya pada buku IPA kalian. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-teman yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin memahami melalui kegiatan berikut. Amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelasmu. Kemudian amati garis melintang pada globe atau peta yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Amati pula garis bujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Tuliskan hal-hal yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Kemudian ayo membaca. Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. 1. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. 2. Berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. 3. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Secara bergantian, sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkirakan informasi yang didapat dari bacaan. Berikut adalah bacaannya. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis hayal yang membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut bujur timur atau PT. Garis bujur dibedakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat (PP) dan garis bujur timur (PT) berhimpit di garis 0 derajat atau Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karena itu, kota ini ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Kemudian ayo berlatih. Dari bacaan di atas, temukan kosakata baru. Tulis kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut pada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Di sini ada
4 kolom, yaitu kolom nomor, kolom kosakata baru, definisi atau makna, kemudian kalimat. Kalian isi, kalian cari kosakata-kosakata baru pada bacaan di atas dan kalian dapat mengerjakannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian di sini ada buku berbentuk seperti berikut. Ada judul, gambar sampul, dikarang oleh penjelasan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Kemudian kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi dan definisinya. Kemudian ayo bernyanyi. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Kamu telah mempelajari interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan, satu nada kemudian disusul dengan nada-nada lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Bapak A.T. Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Amati lirik notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Dan cara bernyanyinya kalian mungkin sudah mengenal lagu tersebut. Tolong didengarkan ya. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Kemudian identifikasilah interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tanda nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini sesuai acuanmu. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulan Bu? Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Berlatihlah menyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu, lantunkan lagu tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian ayo renungkan. Kamu sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Buatlah ringkasan sederhana untuk mengingatkanmu kembali tentang hal-hal yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menggunakan poin-poin di bawah ini sebagai acuan untuk membuat ringkasan. 1. Jelaskan kosakata-kosakata yang terkait dengan topik, yaitu rotasi, garis lintang, garis bujur. Kemudian jelaskan pembagian waktu khusus di Indonesia dan jelaskan pengaruh dari peristiwa rotasi bumi. Buatlah ringkasan pada buku IPA-mu. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Presentasikan ringkasan yang telah kamu buat di depan orang tuamu. Kemudian mintalah mereka untuk memberi 5 pertanyaan berkaitan dengan topik yang kamu pelajari. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.